Orang ini sepertinya akan memiliki karir religius yang baik. Jadi lebih baik ia pergi ke kota besar supaya ia dapat dikenal dan dilihat oleh orang banyak. Sebab jika ia terus tinggal di Galilea, tidak ada seorang pun yang akan melihat apa yang dapat diperbuat olehnya. Dan seperti inilah seharusnya kita memahami hal ini. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita satu jalan keselamatan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Injil. Kita akan mempelajari Injil Yohanes pada pasal yang ke-7. Bersama dengan saya, Bapak Yohanes akan menjelaskan tentang sebuah masa dalam kehidupan Yesus dengan topik perayaan antara hidup dan mati. Apakah saudara sekalian menyadari bahwa sebenarnya Yesus senang sekali dengan pesta atau jamuan makan? Tidak ada sesuatu yang monoton dalam kehidupannya. Kristus hanya ingin menjadi alasan serta sukacita dalam kehidupan kita. Dan siapa saja yang menghendaki air hidup ini harus menghadapi padang gurun terlebih dahulu. Marilah kita mencoba untuk menikmatinya bersama-sama. Saudara, kita sudah memahami apa yang terjadi antara Yesus dan pemimpin agama Yahudi. Nampaknya keadaannya semakin panas, semakin sengit. Perseteruan antara kedua kubu semakin jelas, ya. Kita lihat pada perayaan Pondok Daun atau perayaan Sukot. Dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun yang terjadi kira-kira bulan September atau Oktober, ya. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan." Dan setelah ini Yesus akan menjawab mereka, katanya, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu." Yesus menekankan bahwa ia memiliki suatu misi yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Ia tahu kapan waktunya untuk ia bertindak. Yesus semakin dikenal oleh orang banyak dan ada banyak tekanan dari banyak orang yang menginginkan dia menjadi pemimpin mereka. Namun ia menolak hal ini. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Dan apa yang terjadi kemudian, saudara? Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Yesus tidak ingin orang-orang mengetahui bahwa ia ada di pesta yang diadakan di Yerusalem tersebut. Namun para pemimpin agama Yahudi yang sering dituliskan Yohanes sebagai orang Yahudi mencari dia. Saudara, ini merupakan perayaan kehidupan dan juga perayaan kematian. Mengapa? Karena para pemimpin agama Yahudi ingin membunuh Yesus sebab mereka tidak tahan dengan perkataannya. Meskipun kita bisa melihat di dalam ayat 12 bahwa banyak orang berkata ia adalah orang baik. Namun waktu pesta itu sedang berlangsung. Dikatakan ayat 14, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Saudara, Yesus belum pernah belajar secara formal dalam institusi keagamaan pada waktu itu.
Dan pertanyaan besarnya adalah bagaimana dia tahu sedemikian banyaknya tentang perjanjian lama. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Saudara, Yesus berterus terang kepada mereka dan tidak basa-basi. Dan jelas sekali apa yang dikatakannya bahwa Ia diutus oleh Allah Bapa, dan mereka yang tulus hati yang ingin melakukan kehendak Bapa mendengarkan Dia. Ia juga sangat keras ketika berhadapan dengan para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Karena Ia berkata bahwa mereka ini tidak mendengarkan perkataan Musa. Karena mereka hendak membunuh Dia. Orang banyak itu mengejeknya dan berkata, "Engkau kerasukan setan." Yesus mulai berbicara mengenai kontradiksi yang mereka miliki yang berkaitan dengan hukum Taurat. Ia berkata, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya, sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Saudara, ini misalnya ada seorang anak yang lahir pada hari Jumat. Maka anak tersebut harus disunat pada hari yang ke-8, yaitu hari Sabat. Jadi jikalau seseorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seseorang manusia pada hari Sabat? Jadi saudara, Yesus menentang ketidaksesuaian mereka karena mereka mengizinkan sesuatu dilakukan pada hari Sabat hanya supaya mereka tidak melanggar hukum Taurat. Namun ketika Yesus menyembuhkan seseorang pada hari Sabat, inilah yang membuat mereka menjadi marah. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Saudara, inilah yang saya katakan tadi sebagai perayaan antara hidup dan mati. Tuhan atas kehidupan, Tuhan Yesus menyatakan kehendak Allah, dan ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Meskipun para pemimpin agama Yahudi ingin membunuhnya, namun Ia tetap mewartakan firman Allah. Dan kita akan melihat dalam ayat 25 yang berkata, bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, Ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa Ia adalah Kristus? Namun demikian Ia tetap ditolak oleh para pemimpin agama dan oleh para tua-tua Yahudi sebagai Mesias atau Kristus. Firman Tuhan kemudian berkata, waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Pada saat ini juga, mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Saudara pendengar, coba perhatikan apa yang ditekankan oleh Yohanes. Bahwa Allah lah yang mengendalikan segala sesuatu. Waktu Yesus belum tiba. Dan di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja. Aku ada bersama-sama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu menjadi bingung.
dan berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi? Sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Apakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan? Atau di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada? Apakah kita memang akan mencari dia? Saudara, mereka menjadi sangat kebingungan. Ketika mereka datang, Yesus membuat mereka bingung, yaitu para pemimpin agama ini yang berusaha untuk membunuh dia. Menarik sekali jika kita perhatikan bagaimana kebenaran ini sendiri mengganggu mereka. Dan bagaimana Yesus justru berbicara secara terus terang yang justru membuat kebencian mereka terhadap Yesus semakin besar. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini juga perkataan Yesus mengenai dirinya sendiri ini merupakan sesuatu yang akan membuka hati seseorang untuk menerima berkat dari Allah, atau justru malah menimbulkan kemarahan. Dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, sebagaimana dituliskan ayat 37, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Mereka yang datang untuk percaya kepada Kristus tidak akan haus lagi secara rohani. Aliran air hidup itu akan mengalir dan tidak akan pernah kering. Dan jelas sekali saudara bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai yang datang dari Allah dan bahwa ia adalah jawaban bagi semua orang atas kehausan rohani mereka. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ya ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan. Mesias tidak datang dari Galilea. Saudara, sebagaimana kita ketahui, Alkitab akan menjelaskan mengapa perdebatan ini terjadi. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Dan tentu ini merupakan perayaan antara hidup dan mati, saudara. Tuhan atas kehidupan yang menjanjikan air hidup untuk memuaskan dahaga setiap umat manusia, yang tidak akan membuat seseorang menjadi haus lagi secara rohani, namun dialah juga yang dicari-cari oleh mereka yang ingin membunuhnya. Dan kita akan melihat masalah besar yang sesungguhnya. Saudara, benarkah bahwa Mesias berasal dari Galilea? Memang benar ya, bahwa Yesus dibesarkan di Nazaret, di daerah Galilea. Namun ia dilahirkan di mana? Di Betlehem. Karena tidak banyak orang yang mengetahui mengenai kebenaran ini, maka timbullah banyak keraguan yang terjadi di antara orang banyak itu. Mereka berpikir, bagaimana mungkin Mesias dapat berasal dari Galilea? Karena kitab suci tidak menuliskan bahwa Mesias datang dari daerah tersebut. Nah, melalui kenyataan ini, Yesus berterus terang dan berkata bahwa ia adalah sang air hidup di tengah-tengah berlangsungnya perayaan ini, dan hal ini menyebabkan resiko kematiannya. Sebagaimana kita dapat lihat dalam bagian terakhir dalam pasal ini, dikatakan seperti ini. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini, mari kita perhatikan dengan seksama. Para pemimpin agama Yahudi ini tidak hanya ingin membunuh Yesus, namun mereka juga menghina
orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan ini merupakan suatu tindakan yang tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Dan sebenarnya mereka ini sedang bertindak layaknya orang Sparta. Para pemimpin agama ini kini menghina orang yang sedang mendengarkan Yesus. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya?" Mereka menjadi marah kepadanya dan berkata, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Dan masing-masing dari mereka pulang ke rumah mereka, dan perayaan tersebut menjadi terganggu, saudara. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengar cerita mengenai Yesus yang dicari-cari pada saat perayaan antara hidup dan mati. Ini karena ada banyak sekali orang yang ingin membunuh Dia. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Yohanes pasal yang ke-7 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik perayaan antara hidup dan mati. Pendengar yang terkasih, kita telah mempelajari bersama kitab Yohanes pada pasal yang ke-7. Bersama dengan kita juga ada Bapak Yohanes yang sudah menjelaskannya. Pak Yohanes, bisakah Bapak menjelaskan kepada kami mengenai pesta atau perayaan apakah ini? Beberapa versi dari Alkitab berkata bahwa ini adalah pesta atau perayaan tabernakel. Ada juga yang berkata pesta pondok daun. Dan juga mengapa Yesus tidak ingin ikut pesta tersebut, Pak Yohanes? Baik, Pak Oti. Ini merupakan sebuah pesta atau perayaan yang penting, dan ini merupakan salah satu perayaan penting dalam kalender orang Yahudi. Dalam tradisi Kristen, kita juga mengenal hal ini sebagai pesta pondok daun. Dan pesta ini diadakan tergantung dari tahun diadakannya. Biasanya pesta ini diadakan dari bulan September dan Oktober. Perayaan ini dirayakan di akhir pesta panen, dan ini juga merupakan sebuah peringatan bagi bangsa Israel ketika mereka mengembara dan tinggal di padang gurun. Jadi inilah sebabnya mengapa pesta ini disebut dengan pesta pondok daun, yang berarti pondok tempat mereka tinggal. Nah, orang Yahudi masih merayakan perayaan ini sampai saat ini, yang mereka sebut Sukkot. Sukkot merupakan bentuk jamak dari bahasa Yahudi Sukkah, yang berarti tenda atau kemah. Begitu, Pak Oti. Baik, Pak Yohanes. Kalau kita perhatikan bahwa ini merupakan sebuah pesta yang sangat penting. Dan saudara-saudara Yesus berkata supaya ia berhati-hati pada pesta ini. Nah, sekarang apa maksud mereka menyuruh Yesus untuk pergi ke ibu kota selama perayaan tersebut berlangsung, Pak Yohanes? Ya, memang ketika kita melihat ayat ini, kita menjadi sedikit curiga, boleh kan? Karena sepertinya yang terjadi adalah saudara Yesus tidak memiliki maksud baik. Mereka berpikir tentang apa yang baik bagi Yesus, itu pikirannya. Alkitab jelas sekali berkata bahwa mereka tidak percaya kepadanya. Kita akan melihat bahwa Yesus tetap pergi ke perayaan tersebut, dan ia hampir mati di sana. Sementara saudara-saudaranya memaksanya untuk pergi ke perayaan tersebut. Jadi terkesan bahwa mereka tidak memiliki maksud yang baik sama sekali. Namun sebenarnya yang terjadi tidaklah seperti ini. Itu kan asumsi-asumsi. Saudara Yesus menyadari bahwa Yesus merupakan seseorang yang spesial, seseorang yang berbeda. Karena mereka pun telah melihat mujizat yang dibuatnya, dan mereka berpikir bahwa ia merupakan seseorang yang penting, seorang nabi. Namun mereka tidak mengerti siapa sebenarnya Yesus itu. Mereka tidak percaya bahwa ia adalah Mesias. Sehingga mereka mulai berpikir, orang ini sepertinya akan memiliki karir religius yang baik. Jadi lebih baik ia pergi ke kota besar, supaya ia dapat dikenal dan dilihat oleh orang banyak. Sebab jika ia terus tinggal di Galilea, tidak ada seorang pun yang akan melihat apa yang dapat diperbuat olehnya. Ya,
Seharusnya seperti inilah kita memahami bagian ini, Pak Oti. Sekarang, yang menarik perhatian adalah bagaimana pemimpin agama pada waktu itu kagum dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Yesus. Dari manakah diperolehnya semua pengetahuannya ini? Orang Yahudi bahkan berkata bahwa ia tidak belajar. Beberapa terjemahan Alkitab juga berkata bahwa ia buta huruf. Apakah ini merupakan orang yang jenius? Atau memang ia lahir dan langsung tahu segala sesuatu? Karena kalau demikian, maka akan mudah untuk kita bisa memahaminya. Ini menarik, Pak Oti. Pasti ada yang menerjemahkan bahwa Yesus buta huruf. Dan ini pasti terdengar aneh. Apa yang sebenarnya Yesus lakukan? Dan apakah benar bahwa Yesus itu buta huruf? Kita harus memahami apa yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri tidak mencoba untuk berkata bahwa Yesus tidak tahu apa-apa, atau berkata bahwa dia ini merupakan seseorang yang buta huruf. Tentu kita bisa pastikan bahwa ia tahu banyak. Ia juga telah belajar membaca kitab suci. Yang dimasukkan di sini adalah bahwa Yesus tidak mengenyam sekolah formal. Yesus bukan orang Farisi atau Saduki, dan ia tidak belajar di bawah pengawasan seorang rabi. Dan agar kita bisa berdiskusi mengenai Alkitab di tempat umum, orang ini harus punya gelar. Paling tidak kan STH atau MTH gitu ya, punya gelar doktor teologi gitu misalnya, bisa diskusi ini karena punya kemampuan untuk itu. Maka yang terjadi di sini adalah orang-orang itu bertanya, ia sekolah di mana? Di manakah ia belajar mengenai semua ini? Dan kita akan melihat di sini bahwa otoritas atau kuasa Yesus berasal dari Allah. Jelas sekali bahwa pengajarannya berasal dari Bapa. Dan ini juga tidak berarti bahwa Yesus lahir dan langsung tahu segala sesuatu. Harus ingat, dia juga adalah 100% manusia. Ia tahu tentang perjanjian lama dalam Alkitab karena ia membacanya. Dan kita juga bisa melihat dalam Lukas 2 ayat 52 yang berkata bahwa ia semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya, sama seperti anak Yahudi lainnya yang juga percaya dan belajar firman Tuhan. Jadi sekarang tema yang selalu diangkat yaitu hari Sabat. Mengapa sunat diizinkan pada hari Sabat, Pak Yohanes? Sementara kerja pada hari Sabat itu sendiri dilarang. Ya, memang pertanyaan ini menarik, Pak Oti. Karena kita tahu dengan jelas bahwa hukum Taurat melarang seseorang untuk bekerja pada hari Sabat. Hal ini sangat dilarang dan jika kita melakukannya, maka kita akan dianggap tidak menghormatinya sebagaimana kita bisa lihat dalam 10 perintah Allah. Lalu apa yang terjadi di sini adalah jika seorang anak lahir pada hari Jumat, hukum Taurat berkata bahwa anak tersebut harus disunat pada hari yang ke-8. Jadi jika kita mulai menghitung, hari apakah yang akan menjadi hari ke-8 dari hari-hari Jumat? Tentu ini akan jatuh pada hari Sabat, pada minggu yang akan datang. Jadi pada saat itu perbincangan yang terjadi adalah kita tidak bisa melakukan segala sesuatu pada hari Sabat. Namun hukum Taurat berkata bahwa seorang anak laki-laki haruslah disunat. Jadi para rabi dan para guru pada saat itu membuat suatu ketetapan, diskresi gitu. Dan tentu saja mereka setuju untuk menyunatkan anak laki-laki pada hari Sabat. Dan Yesus sekarang menentang ketidaksesuaian mereka ini. Karena ia menyembuhkan orang pada hari Sabat dan orang-orang ini menjadi amat marah kepadanya. Namun demikian, jika mereka perlu melakukan sesuatu pada hari Sabat, ya mereka menggeser sedikit ya hukum tersebut supaya apa? Supaya mereka dapat melakukan sesuatu yang mereka anggap lebih penting. Kalau kita perhatikan Pak Yohanes, mengapa Yesus senantiasa berkata bahwa waktunya belum tiba? Apakah Bapak bisa menjelaskan akan hal ini kepada kami? Memang ini merupakan suatu yang menarik, Pak Oti. Di sini kita akan melihat dengan jelas sekali bahwa otoritas yang ia miliki berasal dari Allah. Dan setiap orang yang berada di dekat Yesus akan memiliki sikap yang sesuai dengan ini atau bertolak belakang dengan hal ini. Yang satu menolak Yesus, yang lainnya ingin membunuhnya. Dan satu berkata, Yesus silahkan datang dan mengajar lagi.
Tunjukkanlah dirimu di hadapan orang banyak, supaya mereka lebih mengenal Engkau, dan lekaslah lakukan ini. Dan Yesus juga akan memperjelas sesuatu di sini. Ia berkata, aku hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa-Ku. Dan mengenai waktunya, ini berarti bahwa Yesus hanya melakukan sesuatu sesuai dengan rencana Allah, yaitu rencana mesianis yang ia bawa. Yesus tidak menunda-nunda atau mengulur-ngulur waktu. Ia menggenapi segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagi dia. Dan inilah mengapa ia berkata bahwa waktunya belum tiba. Begitu, Pak Ati? Wah, ternyata waktu kita semakin berkurang, para pendengar. Namun pesta kita belum berakhir. Kita akan sampai pada bagian yang paling istimewa sekarang, dan kini kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan hal ini di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Yohanes pasal 7. Saudara telah mendengar bahwa Yesus menghadiri perayaan antara hidup dan mati. Yesus pergi ke pesta Pondok Daun dan memberitakan tentang misinya, dan hasilnya adalah dia dianiaya oleh para pemimpin agama yang ingin membunuhnya. Namun Yesus memberitakan kepada mereka bahwa ia diutus oleh Bapa di surga. Jadi pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat kami yang setia bersama dengan kami, kehidupan kita semua seperti perayaan ini, penuh dengan segala yang baik, penuh dengan sukacita. Saya ingin mengundang saudara untuk mengambil gelas dan minum dari air hidup ini, yaitu Yesus sendiri, karena hanya Dia saja yang dapat memberikan kepada saudara kehidupan yang kekal. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Apakah saudara ingin mengetahui terlebih lagi mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus? Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran tentang apa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.